Shalom sahabat kuntum yang terkasih, kita jumpa lagi di hari pertama bulan Juli tahun 2026. Hari ini adalah hari Rabu tanggal 1 Juli 2026 yang merupakan hari biasa dalam pekan biasa yang ke-13 dengan warna liturgi adalah hijau. Kuntum pada pagi hari ini mengambil tema dua orang yang kerasukan di Gadara disembuhkan. Struktur bacaan kita pada pagi hari ini terdiri dari bacaan pertama yang diambil dari kitab Amsal 5 ayat 14 sampai dengan 15 dan ayat 21 sampai dengan 24. Mazmur tanggapan diambil dari kitab Mazmur 50 ayat 7 sampai dengan 13 dan ayat 16b sampai dengan 17. Bait pengantar Injil diambil dari kitab Yakobus 1 ayat 18 dan bacaan Injil pada pagi hari ini diambil dari Injil Matius 8 ayat 28 sampai dengan 34. Bacaan Injil pada hari ini dapat kita baca pula dalam Injil Markus 5 ayat 1 sampai dengan 20 dan Injil Lukas 8 ayat 26 sampai dengan 39. Bacaan Injil pada hari ini sama dengan bacaan Injil pada hari Rabu tanggal 2 Juli 2025 dan tanggal 5 Juli 2023. Baik sahabat kuntum yang terkasih, saya akan bacakan bacaan Injil kita pada pagi hari ini yang diambil dari Injil Matius 8 ayat 28 sampai dengan 34. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dua orang yang kerasukan disembuhkan. Setibanya di seberang, yaitu di daerah orang Gadara, datanglah dari pekuburan dua orang yang kerasukan setan menemui Yesus. Mereka sangat berbahaya, sehingga tidak seorang pun yang berani melalui jalan itu. Dan mereka itu pun berteriak, katanya, "Apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya?" Tidak jauh dari mereka itu sejumlah besar babi sedang mencari makan. Maka setan-setan itu meminta kepadanya, katanya, "Jika engkau mengusir kami, suruhlah kami pindah ke dalam kawanan babi itu." Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah." Lalu keluarlah mereka dan masuk ke dalam babi-babi itu. Maka terjunlah seluruh kawanan babi itu dari tepi jurang ke dalam danau dan mati di dalam air. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu dan setibanya di kota, diceritakanlah segala sesuatu juga tentang orang-orang yang kerasukan setan itu. Maka keluarlah seluruh kota mendapatkan Yesus, dan setelah mereka berjumpa dengan dia, mereka pun mendesak supaya ia meninggalkan daerah mereka. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat kuntum yang terkasih, sebelum kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini, jangan lupa menekan tombol subscribe dan like yang ada di bawah video kuntum ini, agar kuntum dapat terus berkembang, bermanfaat, dan mencerahkan sesama kapanpun dan dimanapun. Bila Anda ingin membagikan renungan harian kuntum ini ke jaringan Anda, silakan tekan tombol share yang ada di bawah video kuntum ini. Baik sahabat kuntum yang terkasih, mari kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini. Setan-setan dalam bacaan Injil pada hari ini yang diambil dari Injil Matius 8 ayat 28 sampai dengan 34 takut kepada Yesus Kristus dan tunduk pada perintahnya karena mereka tahu siapa ia dan apa yang dapat ia lakukan terhadap mereka. Yesus Kristus adalah anak Allah yang maha tinggi dan berkuasa untuk menghakimi baik manusia maupun setan. Tetapi ironisnya, manusia justru seringkali tidak tunduk pada segala perintah dan tidak takut pada Yesus Kristus. Mengapa begitu? Kita bisa lihat dalam bacaan Injil pada hari ini, di mana para setan itu diusir oleh Yesus Kristus masuk ke dalam kawanan babi yang lalu terjun ke dalam danau hingga semuanya mati lemas. Tetapi seluruh penduduk Gadara malah mengusir Yesus Kristus karena menilai perbuatan ajaib yang ia kerjakan merugikan mereka. Saat itu terlihat bahwa ternyata kawanan babi dinilai jauh lebih berharga
daripada jiwa dua orang yang dirasuk setan. Mungkin tanpa disadari, kita pun sering mengusir Yesus Kristus seperti orang-orang di wilayah Gadara. Mengusir Yesus Kristus yang hadir dalam kehidupan serta hidup kita dan diri sesama yang menderita di sekitar kita. Sahabat Kuntum yang terkasih, seringkali kita kehilangan kemampuan untuk melihat sesama kita sebagai pribadi yang sangat berharga di mata Allah Tritunggal Maha Kudus, di mana kita lebih menghargai harta kekayaan yang fana, sementara manusia yang sesungguhnya merupakan citra Allah kita anggap rendah. Seringkali kita tidak peduli terhadap orang-orang yang terhilang karena perbuatan dosa mereka atau karena pekerjaan si jahat. Kita bahkan tidak peduli jika mereka nanti ada dalam kematian kekal. Seringkali kita tidak mau kehilangan harta benda kita demi iman dan demi orang lain yang menderita. Malah ada orang yang membiarkan penderitaan orang lain karena itu dianggap justru menguntungkan dirinya. Pandangan manusiawi kita ternyata sangat berbeda dari pandangan ilahi Yesus Kristus. Bagi Yesus Kristus, jiwa manusia sangat berharga, bahkan lebih bernilai daripada harta kekayaan apapun di dunia ini. Oleh sebab itu, mari kita memohon ampun kepada Allah Tritunggal Maha Kudus karena seringkali tidak peduli terhadap sesama manusia. Marilah kita menghargai manusia dengan melayani kebutuhan rohani mereka dan mendoakan mereka di hadapan Allah Tritunggal Maha Kudus. Kita juga perlu mengintrospeksi diri agar tidak hanya tahu banyak dan pintar bicara tentang Allah Tritunggal Maha Kudus, tetapi tidak berlanjut dengan mengenal, mengasihi, menyembah, dan melayani Dia, karena itu sungguh berbahaya, sebab berpotensi suatu saat kita malah merasa sah-sah saja bila melakukan tindakan melawannya. Kalau begitu, apa bedanya kita dengan setan? Sahabat Kuntum yang terkasih, bila ingin lebih jelas lagi silakan melihat pada deskripsi yang ada di bawah video Kuntum ini. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan like yang ada di bawah video Kuntum ini agar Kuntum dapat terus berkembang, bermanfaat dan mencerahkan sesama kapanpun dan dimanapun. Bila Anda ingin membagikan renungan harian Kuntum ini ke jaringan Anda, silakan tekan tombol share yang ada di bawah video Kuntum ini. Terima kasih, selamat memulai bulan baru, bulan Juli tahun 2026. Salve dan selamat pagi.